Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan membahas terkait bank sentral. Nah, berbicara terkait bank sentral, sebenarnya bukanlah hal yang tabu bagi kita karena bank sentral untuk di Indonesia sendiri itu adalah Bank Indonesia. Bagaimana nanti pengertiannya, kemudian apa tujuannya, bagaimana fungsinya akan kita bahas untuk di slide selanjutnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, pada pertemuan kedua ini ada kalimat motivasi dari Muhammad Isnin Harahap. Beliau ini merupakan salah satu tokoh di Sumatera Utara dan juga merupakan seorang dosen. Beliau mengatakan membiasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa. Seringkali kita terbalik dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Kita menganggap sesuatu yang biasa dilakukan adalah hal yang benar, padahal belum tentu. Untuk itu, semoga kalimat motivasi ini bisa merubah nilai-nilai negatif yang selama ini telah kita lakukan. Oke, yang pertama, kita terlebih dahulu mengetahui terkait pengertian dari bank sentral. Nah, di sini bisa kita lihat dengan jelas bahwasanya bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Jadi, dari pengertiannya bisa kita lihat bahwasanya ciri utama dari bank sentral itu adalah menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. Nah, setelah mengetahui pengertian, kemudian kita yang kedua ini mengetahui tujuan bank sentral. Tujuan tunggal yang dimiliki oleh bank sentral atau Bank Indonesia yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Mari kita perhatikan bagan dari tujuan bank sentral. Untuk menjaga stabilitas nilai uang, di dalam negeri, bank sentral itu harus mampu menjaga stabilitas inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Lawan dari inflasi adalah deflasi. Deflasi yaitu penurunan harga secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Kenapa inflasi menjadi hal yang penting untuk menjaga stabilitas nilai uang? Karena ketika inflasi atau ketika terjadi kenaikan harga yang secara terus-menerus, maka peredaran uang di masyarakat akan semakin tinggi dan daya beli masyarakat akan semakin berkurang. Tentunya ini akan berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara dan pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nilai uang. Nah, untuk di luar negeri sendiri, bank sentral harus mampu menjaga kestabilan nilai kurs. Kurs yaitu perbandingan nilai mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Contohnya itu perbandingan antara rupiah dan juga dolar. Yang ketiga, fungsi bank sentral. Karena memang bank sentral memiliki fungsi yang dominan dalam perekonomian suatu negara, maka langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang juga telah disempurnakan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Nah, di sini disebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia melalui suatu kebijakan-kebijakan yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang menitik beratkan pada tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah. Bank Indonesia dikenal dengan banknya bank atau bankers of bank. Nah, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bank sentral dibagi menjadi dua. Yang pertama berkaitan dengan pemerintah. Kemudian nanti yang kedua adalah berkaitan dengan sesama bank. Kita bahas yang pertama dulu, berkaitan dengan pemerintah. Di sini ada beberapa poin tugas dari bank sentral, diantaranya yang pertama penyediaan kredit terhadap pemerintah. Kemudian mengatur kas pemerintah. Yang ketiga itu membantu proses lelang dan jual surat hutang negara. Yang keempat, melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kelima, mempunyai hak penuh terhadap pencetak dan produksi uang. Yang terakhir itu mempunyai hak tunggal terhadap percetakan uang. Nah,
Jadi, satu-satunya bank yang memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang itu adalah bank sentral. Dalam hal ini, Bank Indonesia. Apakah bank yang lain boleh? Tentu tidak, karena ini sudah menjadi kewenangan dari bank sentral. Selanjutnya itu tugas bank sentral dalam perbankan. Nah, di sini ada beberapa tugasnya antar sesama bank. Bank sentral selaku bank dari banknya bank, pusat dari segala bank. Yang pertama itu tugasnya menentukan suku bunga. Nah, untuk di Indonesia sendiri, Bank Indonesia adalah satu-satunya bank yang berhak dan berwenang untuk menentukan seberapa besar suku bunga. Kemudian yang kedua sebagai banker. Ini maksudnya tadi bahwasanya bank sentral adalah banknya dari bank, pusat dari segala bank. Selanjutnya, melakukan pengembangan kredit yang sehat, melakukan pembinaan semua bank yang ada, melakukan pengaturan, pengontrolan, dan perluasan jaringan serta lalu lintas pembayaran. Kemudian, melakukan support dan mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif. Jadi, bank-bank yang ada di Indonesia selain Bank Indonesia itu di bawah pengaturan, pengontrolan, dan juga di bawah naungan dari Bank Sentral atau Bank Indonesia. Nah, yang kelima itu kewenangan Bank Sentral. Satu, untuk melakukan pengendalian moneter, yakni, di sini perlu kita ketahui bahwasanya dalam ekonomi makro ada dua kebijakan dalam perekonomian. Yang pertama itu adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter itulah yang dilakukan oleh bank sentral. Dan kemudian yang kedua adalah kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan cara yang pertama itu melakukan operasi pasar terbuka. Ini biasanya menjelang Ramadan atau mungkin menjelang tahun baru dan juga Natal. Kemudian penetapan tingkat diskonto. Kemudian menetapkan cadangan wajib minimum. Jadi setiap bank harus memiliki cadangan wajib minimum dan mengatur kredit dan pembiayaan. Yang kedua, menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional. Nah, jadi kewenangan bank sentral itu adalah menentukan target moneter, apa kebijakan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan laju inflasi nasional. Jangan lupa bahwasanya inflasi adalah kenaikan harga secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang ketiga, melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Kebijakan keuangan yang dimaksud yaitu penerapan kebijakan diskonto, penerapan cadangan wajib minimum, kemudian pengontrolan pembiayaan dan kredit. Nah, itu tadi pembahasan kita terkait bank sentral. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik dan benar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.